Yeah, 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 yeah. Oh, Ini adalah take keempat yang saya lakukan. Mohon maaf sampai tanggal 11 dari hari Ahad sampai hari Jumat dari tanggal 6 sampai tanggal 11. Saya juga masih cicil karena 3 kali take itu sudah gagal. Yang pertama karena recordnya hilang beberapa bagian, terus yang kedua lagi juga hilang lagi beberapa bagian, dan yang ketiganya itu nggak ada suaranya gitu. Jadi ini adalah take keempat. Sudah saya cicil teman-teman, mohon maaf karena beberapa kendala teknis itu akhirnya baru sampai hari kesekian baru bisa upload dan dibagikan review tugasnya ke teman-teman sekalian. Karya pertama yang akan kita koreksi ya pada pagi, siang, atau sore hari ini adalah karya dari Ahma. Saya urutkan sesuai dengan abjad namanya. Yang pertama adalah Ahma. Ini adalah sketsa yang sudah Ahma bikin. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini sketsa manual yang sudah dibikin untuk memenuhi tugas materi kedua, lalu nanti dikerjakan sampai nanti akhirnya terciptalah tugas akhir gitu. Nah, ini adalah tugas ketiga yang sudah dikerjakan oleh Ahma, yang kayaknya Ahma sih pilihnya warna-warna tetradik. Karena nanti di tugas akhirnya Ahma itu bakal pakai warna biru, terus pink fuchsia, kuning dan hijau. Coba kita lihat ya hasil akhirnya Ahma seperti apa. Ini adalah hasil akhir yang sudah Ahma bikin. Nah teman-teman, dari gambar ini ada satu hal yang pengen saya tekankan ke teman-teman semuanya, yang itu juga berulang dari angkatan per angkatan ya. Selalu ada teman-teman yang ngerjain tuh kayak Ahma gini. Ada hal-hal yang bikin kita ngerasanya kayak gambarnya tuh kayak kenapa gitu ya. Kayak rasanya ada yang kurang gitu. Kayak rasanya tuh ada sesuatu hal yang greget gitu, pengen dibenerin gitu ya, dalam tanda kutip pengen dibenerin. Nah teman-teman kalau lihat di sini kayak ada sesuatu yang salah tapi kita nggak ngerti itu apa gitu kan. Nah ternyata masalahnya itu adalah di sini, di bagian ini kita lihat Ahma itu sudah niat banget gitu ya, dikasih gradasi, ada gelap keterang di sini juga sudah detail gitu kan. Tapi ternyata di sisi yang lain Ahma ninggalin gitu ya, nggak ada gradasi sama sekali. Di sini juga flat, di sini juga flat, di sini juga flat gitu. Jadi rasanya kayak gambar satu ini dikerjain sama 2 orang karena tidak ada satu kesatuan dari teknik coloring yang dipakai gitu. Nah teman-teman, sebenarnya hal ini itu kelihatannya kayak nggak penting gitu ya, tapi sebenarnya penting banget karena akhirnya waktu kita ngelihat gambar itu kerasanya sangat-sangat berbeda gitu ya, seperti seolah-olah gambar yang belum selesai. Nah berarti kalau misalnya kita nanti mau bikin gambar lagi, kedepannya mau bikin gambar lagi, usahakan kita pakai satu teknik coloring gitu. Kalau misalnya memang nututnya itu baru bisa ngewarnainnya yang flat, pakai flat aja nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah dicampur sama yang bergradasi gitu, supaya gambar ini tuh kerasanya itu kayak tinggal dalam satu dunia yang sama gitu. Rasanya tuh nggak kayak lagi di chalk zone gitu ya. Ada manusia yang tinggal di dalam dunia kapur, yang di dunia kapur itu dia segala macamnya itu 2 dimensi, dia sendiri yang 3 dimensi. Jadinya kerasanya kayak di chalk zone gitu. Jadi kurang kerasa realisnya, nggak logis gitu. Nah hal-hal yang seperti itu, seperti ini ya, teknik color yang beda-beda ini yang bikin gambar kita tuh kerasanya kayak ada sesuatu hal yang salah dalam tanda kutip. Walaupun ya dalam dunia gambar tuh memang gak ada yang salah sih sebenarnya. Cuma kalau memang kita tuh belajar gambar ilustrasi dari dasar, memang kaidah-kaidah seperti misal komposisi, warna, teknik, lalu logis atau tidak logis, perspektif itu harus dipelajari
dipelajari dulu ya gitu. Entah kalau misalnya nanti sudah punya teknik gambar yang macem-macem gitu ya, boleh silahkan, terserah gitu ya. Tapi di kelas kita sekarang kita sedang belajar tentang teknik ilustrasi atau menggambar ilustrasi yang dasar itu yang bagaimana gitu. Nah, nanti soal menemukan style sendiri, punya karakter sendiri, gambarnya punya karakter dan lain-lain, sudah apa ya, sudah melalui proses dan akhirnya menemukan karakter sendiri, itu nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi di sini kita sedang bahas tentang dasar-dasar dari ilustrasi itu sendiri. Gitu ya Alma, tapi overall oke banget. Saya menghargai usahanya untuk bikin gradasi-gradasi ini ya, walaupun mungkin barangkali kesannya belum selesai gitu. Oke, kita lanjut ke gambar kedua teman-teman ya. Ini adalah karya Ashifa. Kalau teman-teman perhatikan, ini karyanya sangat bagus sekali ya teman-teman. Kalau dilihat dari segi apapun, rasanya tuh kayak nggak ada kekurangan gitu. Kalau dinilai, saya pasti kasih nilai 9,5. Karena ini bagus banget. Kok bisa lega? Kenapa ya? Yang pertama itu adalah karena faktor dia itu logis. Dan tahu gimana caranya menggambar perspektif yang baik dan benar. Yang kedua, dia itu details. Yang ketiga, dia ini gambarnya ya maksudnya detail dan kaya akan brush. Yang ketiga itu sudah paham dasar-dasar ilustrasi. Yang keempat, kreatif. Kenapa bisa disebut gambar ini itu gambar yang logis? Karena kalau teman-teman lihat ya, logikanya Shiva itu ketika bikin gambar ini itu bagus gitu. Jadi teman-teman ada yang namanya perspektif. Perspektif 1 titik hilang, perspektif 2 titik, perspektif mata kodok. Ada juga yang namanya perspektif bird view atau mata elang. Shiva ini pakai perspektif 1 titik hilang ya. Perspektif 1 titik hilang tuh jadi bikin sebuah rumus gitu kan dalam gambar yang kalau misalnya kita gambar sesuatu yang ada di depan itu selalu pasti akan lebih besar daripada yang di belakang. Kayak misal si ini ya, mobil 1, mobil 2, dan mobil 3, ukurannya tuh bisa beda-beda. Yang ini lebih kecil daripada yang ini. Yang ini lebih kecil daripada yang ini. Gitu. Atau semisal kita bisa lihat nih ukuran dari ini ya, belukar yang ini. Lebih kecil ukurannya daripada yang ini. Dan seterusnya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya karena ada hukum perspektif yang sedang diterapkan di gambar ini. Di gambarnya Shiva ini. Makanya kita ngerasanya enak ya. Logis ya kelihatannya gitu. Nah, teman-teman coba cari ya contoh-contohnya. Di Google banyak cara bikin perspektif 1 titik hilang, perspektif 2 titik hilang, perspektif bird eye atau bird view, perspektif frog view. Gitu. Nah, ini bisa teman-teman cari sendiri kira-kira bagaimana sih contohnya gitu. Nah, yang kedua yang bikin kita ngerasa enak banget lihat gambarnya Shiva ini adalah ada detail ya teman-teman. Detail banget. Kalau misalnya kita ngezoom nih, kita ngezoom ya, bisa teman-teman lihat di sini detailnya tuh banyak.
Jadi Shiva tuh pakai berbagai jenis brush, yang brush-brushnya itu juga punya detail-detail yang banyak juga gitu ya. Ini misalnya pakai brush crayon, brush garis-garis ya. Ini kalau misalnya kita lihat temboknya pakai brush yang teksturnya itu kayak corrugated paper ya. Terus lantainya, tanahnya juga dia pakai tekstur. Ini juga pakai tekstur. Jadi kerasanya tuh kayak ini tuh kita lagi lihat benda asli. Walaupun mungkin minusnya di sini ya, saya ngerasa ini agak minus. Karena objeknya besar tapi nggak dikasih detail sebagaimana yang lain gitu kan. Kalau kita lihat punya Shiva tuh hampir-hampir tuh setiap objek dia tuh mau kecil mau yang besar tuh selalu dikasih perhatian lebih ya. Kayak misal ini tuh ada genangan air ya teman-teman ya. Genangan air dan ada rumput di situ. Dan ini pun kalau kita lihat itu juga details gitu ya, dikasih detail-detail, dikasih genangan ini, efek-efek genangan gitu yang akhirnya kita ngerasa ini oh dia tuh lagi di air walaupun warna airnya tuh ungu gitu. Dan detail-detail ini yang bikin karyanya Shiva ini keren banget menurut saya. Tekstur tekstur dari daun ini ada tekstur daun di sini juga ada tekstur dan lain-lain dan sebagainya. Jadi ya sekali akan detail. Nah yang ketiga adalah paham dasar ilustrasi ya. Seperti misalnya cara bagaimana bikin itu kelihatan seperti bola, bikin ini supaya dia tuh kelihatan seperti kaktus misalnya ya. Sih kok si ini dapatnya pink gelap tapi di sini tuh terang. Nah, itu juga karena Shiva itu paham gimana caranya supaya mengempasiskan bikin empasis dari atau bikin point of interest dari sebuah gambar. Akhirnya kita jadi tertujunya ke sini. Kenapa? Karena objek yang di depan ini gelap-gelap, tapi yang di tengah itu cerah banget gitu. Nah, itu juga termasuk ya. Dan yang keempat adalah kreatif. Kreatifnya kenapa? Karena ini ya teman-teman bisa dilihat gimana caranya Shiva bikin sebuah perspektif yang baru dengan cara bikin gambar itu dia dari perspektif embun yang menetes gitu ya. Ini keren banget ya. Karena butuh penyesuaian kayak misal di sini nih di liquify sepertinya. Jadi dibikin bentuk tapi juga ada liquify-nya. Keren banget. Nah, kalau misalnya dibuat sebuah anak tangga ya, seharusnya ekspektasi saya itu teman-teman tuh ada di sini. Karena kita masih belajar dasar ilustrasi. Tapi itu Shiva tuh udah melampaui ekspektasi saya ya. Mungkin ekspektasi Pinky juga. Kalau misal Pinky ada di sini pasti bilang hal yang sama gitu. Nah, karena Shiva itu sudah di sini, saya pengen Shiva tuh bisa lanjut ke sini gitu. Kenapa? Supaya ya biar bisa lebih mengelevate diri aja gitu ya. Caranya bagaimana adalah menemukan karakter atau style yang khas Shiva banget gitu. Jadi memang beberapa orang tuh kita kalau misalnya lihat karya ilustrasi ya, itu tuh kalau misalnya lihat ini, oh pasti ini punyanya si itu gitu, yang gambar pasti si itu gitu kan. Kita jadi hafal karena goresannya, gambarnya, warnanya, perpaduannya, teknik coloringnya, semuanya itu khas si ilustrator A banget gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat gambarnya tuh langsung keinget, oh itu si ilustrator A, itu si ilustrator B gitu kan.
karena style atau karakter mereka tuh kelihatan banget gitu ya di gambarnya. Dan aku masih belum lihat itu di Shiva gitu. Kalau misalnya disebut dasar-dasar ilustrasi sudah menguasai nggak? Iya, sudah menguasai banget. Cuma supaya bisa lebih 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 lagi ya, coba cari yang sebuah style gambar yang itu karakternya Shiva banget gitu. Kalau misalnya style atau coloring yang seperti ini tuh aku udah sering banget ngeliat ya, apalagi di kursus online di Instagram tuh banyak banget yang gradasinya itu lembut sekali ya, seolah-olah itu tuh benar-benar nyata gitu kan, realis banget gitu. Tapi aku pengen Shiva menemukan karakter Shiva sendiri, walaupun mungkin di sini sudah nyaman ya. Karena kalau nggak nyaman tuh pasti nggak bisa bikin yang sebagus ini gitu kan. Tapi senyaman-nyamannya Shiva dengan style ini menurutku cari style yang itu Shiva banget gitu. Kenapa? Supaya Shiva itu tidak tergantikan. Iya, tidak tergantikan. Karena gini ya, kalau misalnya dari sudut pandang klien, ini kita ngomongin dunia ilustrasi profesional. Kalau misalnya sebuah klien itu pengen pakai ilustrasi A gitu kan, dengan ilustrator A, dan cuma si A itu aja yang bisa bikin ilustrasi kayak gitu, dia bakal dicari terus gitu kan, karena khas banget eh, stylenya dia itu. Tapi kalau misalnya kita tuh punya style gambar yang itu ternyata bisa digantikan oleh ilustrator lain gitu kan, jadinya ya seperti bisa lah kita tuh digantikan gitu oleh orang yang lain yang bisa gambar yang stylenya tuh sama atau mirip banget sama punya kita gitu. Oke, kayaknya seperti itu dulu ya. Tapi tetap buat saya ini 9,5/10. Bagus banget kalau dibuat nilai mungkin A plus gitu ya. Yang keren banget. Alhamdulillah. Selamat ya Syifa.
Oke, kita masuk ke gambar yang lain. Ini ada dari Anissa Damayanti. Sketsanya tuh kan kayak gini ya. Tapi kita coba lihat tugas akhirnya tuh kayak gimana. Akhirnya kayak gini gitu. Oke, jadi dari gambarnya Anissa ini, saya ngerasa ini udah sangat baik ya. Sudah dikerjakan dengan penuh passion, dengan penuh semangat, dengan penuh kesabaran. Cuma ada beberapa hal yang bikin saya tuh menyayangkan gitu. Aduh, sayang banget. Ini harusnya bisa jadi lebih baik gitu kan daripada yang sudah dikumpulkan ini. Tapi ini udah bagus ya. Kalau dinilai ini udah 8. Tapi bisa jadi 9 kalau ada hal-hal yang diperhatiin banget sama gimana sih kalau ada beberapa hal ini yang saya pengen Nisa itu untuk lebih memperhatikan. Yang pertama itu adalah konsisten. Nggak kelihatan ya kalau ditulis di sini. Ya, yang pertama itu adalah konsisten. Konsisten di mana? Ya sama seperti tadi itu ya yang gambar pertama. Di sini tuh ada brush yang cantik banget. Yang ini adalah part yang paling saya suka gitu. Ini juga part yang paling saya suka. Ini juga di sini juga. Ini part yang paling saya suka. Ini juga saya suka gitu. Ini juga saya suka part si Riko ini ya. Semua dari yang Riko ini saya juga suka. Tapi coba kita lihat yang lain ya teman-teman. Kayak misalnya di sini, kenapa nggak dikasih tekstur juga kayak yang di sini? Gitu. Ini juga kenapa cuma dikasih tulang daun aja, nggak dikasih bayangan. Padahal di sini ada bayangannya. Ada shadingnya gitu, ada gradasinya dari gelap ke terang. Kenapa di sini nggak dikasih? Gitu. Ini juga gitu ya, ini nanggung banget saya tuh jadi sangat sedih gitu ya. Ini dikasih aja gradasi gelap ke terang gitu. Ini juga dikasih cahaya di sini, cahaya kekuningan seperti punya Shiva yang tadi kita lihat ya. Kayak gini misalnya. Bagus kalau dikasih di sini beneran. Itu aja sih yang kurang ya, atau ini juga kurang dikasih shading gitu kan. Di sini juga di sini juga gitu. Nih saya di sini juga ini kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang kuning dan coklat ini dan nggak ada shading sama sekali. Jadi kerasanya kayak ditempelin aja gitu. Gitu. Itu aja sih yang kurang. Soal yang lain saya suka banget. Apalagi si Riko ini ya. Dan angle-nya si Riko ini nggak banyak teman-teman yang berani bikin angle yang zoom in banget gitu. Yang sangat-sangat di zoom in seperti ini tuh jarang banget teman-teman yang ambil gitu kan. Dan itu keren banget, saya suka. Gimana caranya nih saya tuh untuk membuat gambarnya itu berbeda gitu ya. Kan sebenarnya tantangan banget ya teman-teman. Karena tema kita itu dari angkatan 1 ke 8 itu ya, itu kan sama ya, bikin Riko, seluncuran, main-main di taman belakang. Dan dari 1 sampai 8 angkatan ini kan juga ratusan ya pesertanya dan banyak gitulah yang ngumpulin. Kalau misalnya rata-rata dari satu angkatan yang ngumpulin 10, berarti minimal ada 80 karya gitu. Yang objeknya si Riko yang sedang bermain di seluncuran dan teman-teman itu berkompetisi dengan 80 karya itu supaya menjadi gambar yang berbeda gitu kan. Dan saya sangat menghargai caranya Anissa itu untuk bisa bikin gambarnya itu berbeda dari yang lain. Itu juga merupakan suatu kekreativitasan menurut saya. Jadi itu aja sih kayaknya ya, bisa ditambahin shading seperti ini. Dan kalau misalnya Nisa nanti mau belajar caranya bikin cahaya matahari ya,
yang kayak gini tuh nanti bolehlah saya kasih caranya di Japri gitu ya. Tinggal nanti Mbak, aku lagi nagih nih caranya bikin cahaya matahari yang masuk tuh kayak gimana caranya gitu. Nanti coba saya bikinin video singkatnya, tutorial singkat ya cara bikin matahari yang masuk gitu supaya bisa jadi cantik. Oke. Nah, kita lanjut ya ke Anissa yang lain. Ada Anissa Fauzia. Ini adalah sketsanya, teman-teman. Nah, ini adalah sketsanya dan ini adalah hasil akhirnya. Wah, luar biasa ya, ngirim dua. Teman-teman tuh banyak banget yang semangatnya tuh bikin saya tuh ngiri gitu. Disuruh ngumpulin satu, ngumpulnya dua, gitu ya, Masya Allah. Nah, ini saya ambil yang paling, menurut saya paling unik aja ya gambarnya. Ini dikasih cahaya matahari masuk, jadi saya suka yang ini. Oke, teman-teman, jadi kalau misalnya boleh nih, saya meramal menjadi Dilan. Kayak Anissa nih, dulu SMA-nya tuh masuk jurusan IPA ya, gitu. Karena biasanya anak IPA tuh gini, teman-teman ya. Bukan bermaksud menjudge, tapi biasanya yang saya temuin, karena saya sudah ketemu banyak orang, banyak karya, dan kadang-kadang kalau nebak tuh bener gitu. Ini biasanya anak IPA tuh kayak gini, jadi gambarnya dia apa, bener-bener dilakuin gitu. Bener-bener sama ngeplek gitu ya, sama apa yang di sketsa gitu. Ada ada burung tiga, nanti juga ada burung tiga gitu. Walaupun mungkin nggak apa jaraknya tuh nggak jaraknya tuh beda gitu ya sama si sketsa, tapi tetap tetap tiga gitu. Nanti kalau misalnya si rencananya tuh dirubah sedikit jadinya bingung. Nah, biasanya tuh anak IPA tuh kayak gitu, tapi nggak apa-apa lah. Kita lagi nggak bahas itu. Kita lagi bahas tentang karya tugas akhir ini ya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang pengen saya highlight dari tugasnya Nisa ini. Yang pertama itu, kalau misalnya Nisa belum terbiasa pakai gambar yang dia itu nggak pakai art line, maka pakailah art line kalau memang itu memudahkan gitu ya. Nah, kalau misalnya memutuskan pakai art line atau garis-garis bantu ya, garis bantu objek, maka konsistenlah di situ. Kayak punya Marvel. Nah, punya Marvel nanti ya di akhir kira-kira di tengah karena abjadnya M, jadi nanti mungkin di tengah-tengah gambarnya nanti bisa dilihat punya Marvel tuh dia pakai art line dan dia tuh konsisten dengan art line itu. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah kekonsistenan. Di sini pakai art line. Gimana? Di sini ada art line-nya, ada outline ya, outline atau art line. Di sini juga pakai outline, di sini pakai outline, di sini pakai, tapi di sini juga pakai. Di sini tapi di blur, di sini juga di blur, di sini di blur, di sini di blur. Di sini juga di blur. Akhirnya tuh kayak karena tidak konsisten itu, makanya kita ngerasanya mungkin Nisa juga ngerasanya kayak ada yang aneh, ada yang diapain lagi ya gitu. Sebenarnya menurut saya itu bukan karena Nisa menyengaja untuk tidak konsisten, tapi karena belum terbiasa aja sama Medibanknya, bisa jadi seperti itu ya. Nah, berarti tinggal solusinya adalah ngebanyak-banyakin latihan, gitu aja sih. Seperti itu sepertinya ya. Tips dari saya adalah memperbanyak latihan. Kalau dilihat dari komposisi objeknya sendiri, ini udah keren ya. Udah bagus, udah keren. Sepertinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, kalau misalnya mau membagi gambar menjadi 9 petak ya atau 9 irisan petak ini, kita coba lihat ya di kotak satu itu dia udah full bagus berarti. Di sini juga udah full. Maksudnya tuh nggak ada area yang kosong banget gitu kan. Selalu ada objek di tiap kotak seperti ini misalnya. Jadi ini udah keren banget ya kalau dari segi komposisi. Udah lulus materi satu dan materi 2 gitu. Urusan bikin gradasi gimana? Ya nggak apa-apa. Ini urusan latihan aja menurut saya ya.
Jadi urusan latihan. Jadi perbanyaklah mendekatkan diri dengan Medibank. Kedua, latihan. Yang ketiga, memperbanyak latihan manual juga. Gitu. Itu aja sih dari saya. Kalau misalnya memang ada waktu ya, entah ini Nisa karyawan atau bukan ya, tapi kalau lihat dari gambarnya kayak karyawan gitu. Mungkin kalau ada waktu bisa dicoba-coba lah nanti. Eh, latihan latihan Medibank dan latihan manualnya. Tapi overall ini bagus sekali ya. Untuk stage-nya Nisa, ini bagus banget. Saya juga nilai ini 8,3. Karena usahanya yang saya nilai itu sangat luar biasa gitu, Masya Allah. Oke, kita beralih ke gambar selanjutnya. Ada Atika Listi ya, Mbak Atika. Ini adalah gambarnya. Kenapa ini upside down, Mbak? Mungkin lebih enak kali ya gambarnya dibalik-balik gini, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba lihat tugas akhirnya kayak gimana. Kalau dari sketsanya sih saya udah oke. Ini udah keren banget. Ini juga sudah dari apa namanya pemilihan ya bersama Pinky. Tapi kenapa ini komposisinya kok komposisi lingkaran? Saya nggak nangkep lingkarannya di mana. Atau mungkin di sini. Tapi ini juga bukan komposisi lingkaran ya teman-teman ya. Belum tepat kalau dikatakan ini komposisi lingkaran karena objek di tengah ini masih berasa kayak segitiga gitu. Seperti itu ya. Jadi ini kayaknya bukan komposisi lingkaran. Oke, kita lanjut ya ke tugas akhirnya bagaimana. Wah, Masya Allah, ini keren banget. Ini udah ada ditulis nih, berada Tika. Tika, coba kita tengok-tengok Instagramnya ya. Kalau saya lihat di sini udah memberikan sebuah tekstur ya, pakai brush yang beda dan konsisten dengan brush itu. Sampai akhirnya gambarnya saya kayak di gambar krayon yang krayonnya itu di atas kertas linen. Ih, keren banget, Mbak. Luar biasa ini. Kalau dari gradasi udah oke, gradasinya udah oke. Oke banget. Dari komposisi udah oke, walaupun ini bukan komposisi lingkaran ya. Terus dari cerita juga oke. Ini ceritanya keren banget nih. Kelihatan ya kalau si Riko ini anaknya suka main di luar gitu. Ini mungkin lingkungan perumahan, terus di perumahan ada taman gitu kan. Si Rikonya datang pakai sepeda, terus dia tuh main seluncuran. Di sini tuh juga ada tasnya dia gitu kan, ditaruh di sini ada mainannya anak-anak yang lain gitu. Barangkali mungkin lebih bagus kalau dikasih anak-anak yang lain yang juga main bersama dengan Riko mungkin di sini gitu. Atau di sini yang dia nyorakin Riko cepet 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 turun, aku juga pengen main seluncuran misalnya ya. Walaupun di narasi itu kan kita lagi gambarin Riko itu lagi main di belakang rumah gitu kan, tapi bisa jadi kan temennya juga ikutan main di halaman yang sama gitu. Saya juga suka banget sama bagaimana Mbak Tika bikin permainan yang baru ya. Yang ini tuh jarang banget muncul di tugas teman-teman. Dan saya ngerasa ini bagus banget. Dari gimana caranya Mbak itu mengimplementasikan materi 1 sampai materi 4 dengan baik. Saya ngerasa ini keren banget ya gambarnya. Saya nilai 9. 9. Alhamdulillah. Karena eh, karena menurut saya ini adalah karya awal yang luar biasa gitu. Kalau saya lihat sih barangkali mungkin Mbak Tika nggak bersinggungan dengan gambar digital gitu. Kayaknya sih, coba saya lihat di Instagramnya dulu. Oh, udah sering ya. Bagus banget nih gambarnya. Mungkin belajarnya sekitar 5 tahun belakangan, atau mungkin dulu waktu kecil suka gambar, tapi tidak tersepukan barangkali ya. Karena dari garis-garisnya itu udah garis-garis yang
sudah garis-garis. Oh, sudah dapat. Masya Allah, sudah dapat kerjaan nih kayaknya ya dari ilustrasi. Luar biasa, Alhamdulillah. Nah, berarti Mbak, berarti ada satu tantangan yang saya pengen Mbak Mbak Tika itu untuk lakukan. Yang pertama itu ada tantangan dari saya ya untuk proses belajar ke depannya. Sama Mbak Tika itu udah bisa eksplorasi brush yang which is itu bagus banget. Yang saya ngerasa Mbak Tika itu udah nyaman sekali ya dengan beberapa bisa milih gitu. Dan pilihannya juga tepat. Yang kedua, Mbak Tika tuh udah bisa bikin shading. Shadingnya itu udah benar gitu ya. Ini arah cahaya dari mana, terus shadingnya harus di mana dan lain-lain. Dan Mbak Tika tuh juga sudah punya passion di bidang ilustrasi. Kalau saya lihat dari Instagramnya tuh udah keisi gambar tuh banyak banget gitu ya beberapa tahun terakhir ini. Dan itu keren banget ya Mbak. Saya ngerasa itu berarti menandakan bahwa Mbak Tika itu bisa berkembang lebih lebih jauh, lebih besar daripada yang sudah dikumpulkan ini gitu. Dan yang kedua, Mbak Tika, tips dari saya harus harus ya Mbak ini harus ngutak-atik layer gitu. Entah saya nggak tahu ini Mbak Tika pakainya pakai gambarnya pakai apa, tapi kayaknya pakai Medibank. Tapi harus utak-atik layer, Mbak. Jadi coba coba berbagai macam opacity gitu. Ada multiply, multiply, ada darken, ada dodge, ada yang lain-lain lah. Pokoknya banyak banget. Dan ini tuh butuh dieksplor, Mbak. Karena kalau saya rasa Mbak Tika tuh sekarang mainnya tuh masih main aman gitu. Main amannya itu di layer yang versi normal saja gitu. Walaupun mungkin di sini sudah muncul ya, ini sudah muncul, jadi layernya tuh udah dibikin-bikin multiply atau dibikin apa gitu. Tapi saya ngerasa itu belum cukup. Coba Mbak lihat ya Instagram yang namanya Migunani. Nah, Migunani ini Mbak, dia tuh apa namanya pro banget soal mempermainkan layer gitu. Jadi layar-layar gambarnya itu dibuat sedemikian rupa sampai akhirnya bikin efek yang cantik banget, Mbak. Coba nanti dilihat ya. Dan saya ngasih tugas ke Mbak Tika untuk bikin repro, repro, repro dari salah satu gambarnya Migunani. Repro tuh boleh nggak sih? Repro tuh maksudnya gimana? Jadi gambar repro itu Mbak, dia itu adalah salah satu cara untuk seniman dan desainer visual itu untuk dia tuh belajar teknik gambar dari ilustrasi atau lukisan orang-orang yang terkenal gitu. Dan ini tuh ada satu mata kuliah sendiri gitu. Dan saya pun dulu waktu belajar desain ya, dan bapak saya waktu kuliah seni rupa murni juga ada mata kuliah yang tugasnya itu bikin repro gitu. Tapi repro ini bukan mencontek ya teman-teman. Maksudnya tuh kita bikin gambar KW-nya orang lain lalu diaku-aku sebagai punyanya dia sendiri gitu enggak ya. Jadi kalau misalnya bikin gambar repro tuh memang bagian dari proses latihan gitu. Dan kalau misalnya pun nanti diposting, coba dikasih kreditnya repro gambar dari ilustrator apa gitu dan di mention gitu teman-teman ya sebagai bentuk latihan gitu, sebagai bentuk kita itu mencari kira-kira teknik coloringnya dia tuh gimana gitu. Dan teknik coloring itu yang sebenarnya saya ajarkan kan ke teman-teman di kelas ini. Cuma barangkali mungkin ada beberapa yang cocok, ada yang nggak cocok gitu ya. Tapi kalau Mbak Tika ini kerasanya kayaknya udah diaplikasikan di sini dan di sini gitu. Jadi saya ngerasa mungkin Mbak Tika itu bisa lah gitu kalau misalnya bikin tugas repro ya. Nanti coba Mbak Tika kalau sudah selesai bikin tugasnya nanti japri ke saya ya. Mbak, ini saya udah selesai bikin repro gambarnya Migunani. Saya sudah paham bahwa ternyata layer layer yang ini itu cahaya yang ini itu ternyata layernya dibikinnya opacity-nya itu jadi multiply.
atau jadi overlay atau jadi ini dan ini gitu gitu ya Mbak. Ini keren banget Mbak, sudahan ya, ini udah keren banget gambarnya, dari komposisi warna juga udah oke, empasisnya dapet, POI-nya juga dapet, point of interest-nya kita langsung lihat ke tengah gitu kan, udah keren semuanya. Tinggal itu aja Mbak, saya pengen Mbak Tika latihan lebih banyak gitu, coba merepro lukisan atau gambar punya orang lain gitu ya. Oke Mbak, gitu aja. Kita lanjut ke gambar selanjutnya, ada Mbak Citra Putri. Ini adalah sketsanya. Kalau dari sketsanya saya suka banget nih teman-teman ya. Kenapa sih Mbak kok dari tadi tuh bilangnya suka banget ya, nggak suka yang mana? Kalau saya nggak suka, saya bilangnya biasa aja gitu ya. Atau nggak suka teman-teman. Jadi ini beneran bagus. Kelihatannya memang kayaknya garisnya nggak dibuat dengan penuh kepercayaan diri. Kalau teman-teman lihat ya, kalau misalnya di zoom ini tuh garisnya agak mencong-mencong gitu kan. Kayak nggak percaya diri gitu loh. Tapi sebenarnya ini bagus karena dari komposisinya udah oke. Ini komposisinya juga udah oke ya teman-teman. Cuma di sini agak kosong aja sedikit ya. Cuma kita lihat nanti warnanya gimana. Oke, kita lihat tugas akhirnya dan ini adalah tugas akhirnya. Wih, kita lihat di sini ya. Ini lucu banget gambarnya Mbak Citra ini. Kenapa? Yang pertama karena dia punya karakter. Sudah punya karakter. Yang itu saya jadi NPR buat Shiva ya, yang gambar kedua tadi. Yang kedua, karena Mbak Citra ini punya tone warna yang unik. Warnanya unik banget teman-teman. Kalau misalnya kita sekali lihat gambar ini, kita jadi ingat era-era tahun 2000-an waktu kita tuh suka banget nonton Doraemon. Gitu ya. Dan kayaknya kalau misalnya Mbak Citra nanti belajar perspektif, terus banyak-banyak beli buku anak, beli ya Mbak, bukan liatin aja, tapi beli. Dan mempelajari kira-kira gambar buku anak yang lagi ngetren tuh apa. Terus caranya bikin buku anak tuh gambarnya yang gimana. Ada yang full, ada yang setengah, ada yang dia itu mencuplik-cuplik saja misalnya ya. Jadi mempelajari tentang buku anak dan konsisten dengan tone warna ini. Terus konsisten upload ya Mbak. Beneran nih harus konsisten upload. Saya ngerasa Mbak Citra ini bakal jadi ilustrator yang unik banget gitu teman-teman. Kenapa? Karena coba kita zoom ya. Kita zoom. Nah, materi saya tuh bener-bener dipakai ya gitu. Saya seneng banget. Dan konsisten gitu Mbak Citra tuh konsisten dengan outline dan outline dan juga konsisten dengan cara menggambar yang kayak gini, yang gambarnya itu garisnya tuh melencong-melencong gitu ya, yang nggak sekali seret gitu maksudnya. Tapi ada kayak, aduh gimana ya, eh, bener nggak sih, salah nggak sih gitu. Jadi garisnya tuh kayak ada perasaan tersendiri yang bisa kita dapetin gitu ya. Dan dari gambar ini tuh punya, em, saya tuh jadi ngerasa kayak saya tuh balik lagi menjadi anak-anak. Anak-anak yang kalau misalnya bikin garis tuh suka seret 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 gitu. Dan kalau misalnya bikin garis yang agak lurus tuh dia mencong-mencong mencong-mencong gitu. Dan ini garis-garis ini tuh garis-garis yang mahal ya teman-teman. Garis-garis yang mahal gitu. Coba Mbak Citra buka Fiverr deh. Entah juga orang Fiverr itu dia halal atau haram, tapi dulu saya tuh pernah nggak buka Fiverr karena nganggapnya tuh haram gitu ya. Tapi kesini saya juga dapat banyak maklumat lagi tentang Fiverr itu yang bikin saya tuh jadi ragu-ragu gitu. Kalau misalnya ragu-ragu buka Fiverr, mungkin buka yang lokal-lokal aja lah, nggak apa-apa yang lokal-lokal ya. Atau buka di ini
apa ya 1.000 lenser atau yang apa gitu, dan buka komisi untuk bikin ilustrasi buku anak. Menurut saya punya Mbak Citra ini punya potensi di situ. Ya, punya potensi karena udah punya karakter banget dari garisnya, dari tone warnanya. Ini warm banget loh, Mbak. Kita kalau ngelihat karyanya Mbak Citra tuh ngerasa kayak balik ke tahun 90-an. Mengingat kembali masa anak-anak gitu. Dan kalau misalnya Mbak Citra lihat ya di sini, oh nggak sama ya Mbak tangannya, nggak apa-apa, nggak usah dipikir gitu. Karena ini udah masuk karakter banget Mbak gitu yang, dan saya ngerasa kalau ilustrator di luar sana itu belum banyak yang punya karakter kayak Mbak Citra ini gitu. Coba nanti share-share ini ya Mbak, nge-DM saya kalau kalau sudah lihat review ini, coba japri saya, Mbak ini Instagram saya gitu. Atau Dek ini Instagram saya. Saya pengen lihat Instagramnya Mbak Citra tuh kayak gimana. Tapi kalau misalnya Mbak Citra itu punya kepercayaan dirian yang lebih ya Mbak, bahwa semua gambar itu cantik, semua gambar itu berharga. Walaupun kita ngerasa kayak gambar kita tuh jelek, tapi pasti ada orang di luar sana tuh yang bakal suka dengan gambar kita gitu. Dan saya ngerasa Mbak Citra itu, gambarnya Mbak Citra ini bahkan punya lebih dari sekedar satu orang yang suka gitu. Jadi coba Mbak Citra konsisten aja upload-upload bikin gambar, karena saya tuh sering dapet ini ya, testimoni. Kan kalau misalnya kelas kita akhir itu kan biasanya ada kritik dan saran gitu kan. Dan saya pernah sering banget baca-baca dan pernah dapat sebuah eh, sebuah cerita gitu ya dari alumni yang anonim. Beliau tuh bilang gini, setelah ikut kelas ini itu, padahal awalnya saya tuh pemula. Setelah ikut kelas dari coba-coba kelas ini, saya coba bikin gambar lalu saya upload secara berkala di Instagram. Ternyata dapet job gitu. Masya Allah ya. Saya juga nggak nyangka gitu karena kelasnya kan masih untuk pemula. Tapi luar biasa mbaknya itu langsung dapet job. Dan itu nggak cuma satu orang, tapi beberapa orang yang punya testimoni yang mirip-mirip yang sama gitu Mbak. Jadi beranikan gitu Mbak, karena kalau misalnya kita sendiri tidak menghargai karya kita, terus siapa gitu ya? Kita harus pede dengan karya kita sendiri gitu ya. Walaupun walaupun kita tuh ngerasa karyanya tuh biasa aja mungkin dibanding yang lain, belum tentu gitu ya. Karena dunia seni itu unpredictable ya Mbak. Kadang tidak terduga gitu. Tidak terduga karena kita nggak ngerti variabelnya apa gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih ya bisa diduga lah, kalau kalau udah lama di bidang seni dan ilustrasi itu pasti pasti kerasa gitu ya. Ini yang bagus, ini yang punya potensi dan lain-lain. Dan saya ngerasa ini gambar ini punya potensi yang sangat banyak sekali ya. Bisa dikonsistenkan Mbak pakai pakai brush ini gitu. Boleh silakan diambil sebagai brush yang menjadi karakternya Mbak Citra gitu. Karena saya ngerasa ini udah cocok banget lah sama Mbak Citra dengan tone warna yang seperti ini tuh. Oke, kita masuk ke gambar yang lain, teman-teman. Ini ada gambarnya Mbak. Ada gambarnya Mbak Destiani ya. Karena nggak nemu gambar sketsanya, mohon maaf ya Mbak. Sebenarnya saya udah nyari-nyari tuh ya dari tadi, dari kemarin juga ngumpulin satu-satu yang nggak ada tuh juga saya liatin. Tapi ternyata nggak nemu juga gitu. Nah, untuk gambar Mbak Destiani ini, saya rasa perlu banyak latihan aja. Yang pertama, latihan, memperbanyak eh, memperbanyak waktu bersama Medibank. Karena kalau saya lihat juga dari penguasaan sketsa manualnya juga perlu ada latihan dari eh, apa namanya gradasi warna juga dari materi kedua ya, ada harus ada latihan manual gitu, dan dari Medibanknya juga perlu banyak latihan manual. Tapi sebenarnya walaupun kayak gitu, saya ngeliat ini Mbak Destiani tuh udah berusaha keras ya, misal bikin ini keren banget Mbak, bisa kepikiran gitu loh bikin truk yang dia itu kebalik gitu, luar biasa ya. Nah kalau misalnya ada les-lesan online lagi Mbak soal bikin manusia khususnya ya, pose-pose manusia. Ini kan
Sebenarnya banyak ya teman-teman yang lain tuh yang buka kelas yang gambarnya tuh bikin manusia, bikin pose-pose, bikin pose duduk, bikin pose ini dan itu. Dan ada juga yang bikin langsung misalnya bikin gambar jadi gambar bunga misalnya ya. Nah, itu diikutin aja, Mbak, gitu. Kalau misalnya Mbak Desti ada waktu, silakan ikutin itu. Gitu. Karena saya ngerasa dari gambarnya Mbak Desti itu masih kebawa-bawa sama gambar ala-ala kita pas zaman SD gitu ya, bikin burungnya kayak gini gitu. Eh, salah Mbak, maaf ya, nggak dicoret maksudnya tuh dihapus. Nah, itu jadi kayak gitu Mbak ya. Jadi perbanyak latihan lagi, tapi ini udah oke kok. Oke, ini kita masuk ke gambarnya Mbak Indah. Mbak Indah gambarnya komposisi lingkaran, tapi saya juga bingung ini komposisi lingkarannya di mananya. Karena, oh iya betul, ini komposisi lingkaran ya, ini setengah lingkaran. Oke, bisa lah disebut komposisi lingkaran. Dari detail-detailnya saya suka banget ya Mbak ini. Bola-bola, terus ada dinosaurus. Keren banget ini sepertinya ya. Coba kita lihat tugas akhirnya jadinya kayak gimana. Wah, luar biasa. Luar biasa nih. Keren, keren, keren. Nah, jadi gambar ini, teman-teman, sekali lagi ya, saya mau highlight yang pertama, konsisten. Konsisten, gitu. Konsisten dengan style gambar. Kalau memang pakai gradasi kayak gini ya, dari gelap ke terang, ini pakai juga lah gradasi, gitu. Kalau memang pakainya itu tanpa outline, maka pakailah tanpa outline. Jangan dikasih outline tuh. Kalau misalnya nggak kelihatan gimana gitu kan? Ya pakai pakai ini gradasi gitu kan. Jadi gradasinya itu yang bikin dia tuh seolah-olah punya outline. Misalnya di sini gelap, di sini agak coklat biasa, di sini putih, putihnya sedikit banget gitu. Putihnya dikit banget misalnya di sini. Jadi kelihatannya seperti ada garisnya tapi nggak pakai garis gitu. Dan ini juga Mbak, sebenarnya mungkin karena terburu-buru ya bikinnya ya, supaya dangdang bisa dikirim ke email lah gitu. Cuma akhirnya rada nggak nyambung Mbak dengan yang di sini gitu. Ada baiknya kalau ganti ganti brush aja gitu ya. Kayak gini nih udah oke. Ini kan brushnya udah ganti tuh. Tapi kenapa kok yang di sini nggak diganti juga gitu? Karena kelihatannya itu agak aneh kalau dikasih coretan ini karena yang lain nggak ada yang dicoret. Ada baiknya kalau misal di sini dikasih coretan, di sini juga dikasih coretan. Coretannya coretan-coretan yang bentuknya daun misalnya gitu. Jadi itu kerasa kalau oh ini itu setelah dikasih baseline warna gradasi terus dikasih teksturnya dengan coret-coretan gitu ya. Di sini dikasih daun-daun misalnya dengan coretan juga. Seperti itu aja Mbak kayaknya di konsistensi style ya, tapi urusan warna, urusan komposisi, urusan apa lagi ya? Ya yang pokoknya yang lain-lain lah ya. Itu udah oke. Ini saya kasih nilai 8 gitu. Si Riko-nya juga udah bagus banget, Mbak. Ini saya suka banget nih cara bikin manusianya ya. Lucu, imut banget. Tapi ada baiknya kalau ukuran manusianya lucu imut segini, ininya juga dibesarin gitu. Dan ada baiknya kalau misalnya style gambar manusianya tuh kayak gini, lebih baik jangan pakai yang lingkaran gitu, tapi pakainya yang dilihat dari depan, jadi supaya gambarnya tuh imut juga. Kan ini kan stylenya chibi ya, dia tuh ngebesarin hal-hal yang dipikir imut, kayak misal ini dibesarkan kan kan ukuran aslinya kan nggak segitu pastinya ya gitu. Dan benda-bendanya pun biasanya kalau kita tuh gambar chibi itu juga dibesarin gitu. Jadi dibesarin aja sekalian gitu Mbak. Kalau dari warna sih saya udah oke. Cuma yang agak ganggu itu adalah warna hijau yang ini. Hijau yang ini itu kurang umum ya Mbak kalau dipakai untuk menjadi warna rumput. Ada baiknya pakai hijau yang ini aja
gitu. Oke, seperti itu aja Mbak. Udah keren banget. Sudah 8 ya. Saya rasa tuh udah cocok banget sama gambar ini. Tinggal konsisten aja gitu. Oke, kita masuk ke gambar satunya ada Mbak Intan Hartati. Kayaknya tuh lagi banyak banget ya yang di angkatan ini tuh yang pakai komposisi yang mirip-mirip seperti ini ya. Nggak apa-apa sih. Kita coba lihat tugas akhirnya. Intan. Wih, ini lucu banget Intan. Aku suka banget sama warnanya ya. Warnanya tuh tone yang warm banget. Dan ini tuh warna-warna kekoreaan. Kekoreaan. Which is warna-warna Korea sekarang itu juga lagi ngetren. Apalagi ini gambar ini. Wih, keren banget nih. Saya suka banget ya. Kalau misalnya ini diupload segini gitu. Dimasukin ke Instagram. Ini keren banget. Saya suka banget. Warna-warnanya tuh lucu ya. Lucu banget, apalagi si ini si kucing. Aduh, lucu banget. Warna rumputnya juga, aduh, suka banget saya. Tinggal ini aja sih, mungkin lebih dibesarin ya, karena kelihatan kosong gitu. Jadi, menurut saya, si Riko ini gedein aja sekalian gitu. Awalnya kan segini. Bikinlah si Rikonya tuh ukurannya segini. Gitu. Ini dipindah ke sini tapi lebih besar. Segini ya. Ini juga dipindah di sini, ini di sini, terus si bebek di sini, terus si ini tuh nanti di sini. Nah, gitu. Jadi kesannya nggak kosong. Tapi udah bagus ya. Udah bagus, alhamdulillah. Ini saya kasih nilai 8,9. Alhamdulillah. Jadi harmonis ya. Ini harmonis. Harmonisnya di mana? Jadi pemilihan warnanya udah tepat. Terus ini apa namanya konsisten tuh. Terus juga kalau misal kita lihat detailnya ya teman-teman di sini detailnya tuh kerasa ya. Dia pakai brush yang memang benar-benar cocok dengan warna yang dipilih. Karena warna tone yang warm dan kekoreaan itu biasanya dia pakai krayon, pakai pensil warna. Jadi brush yang dipilih pun juga sama gitu, yang kayak krayon dan pensil warna. Dan itu jadinya harmonis gitu ya antara warna, teknik gambar, brushnya, dan objeknya itu harmonis banget. Ini dikasih detail seperti gambar daun-daun ya, ini brush daun-daun kayaknya. Ini keren banget, bagus ya, kita ngerasain jadi kayak benar-benar berada di Korea gitu, dan Rikunya lagi main di belakang rumah yang ada ini si objek bunga matahari ini. Dan bunga matahari itu biasanya digambarkan sebagai bunga yang dia tuh warm gitu. Jadi tuh harmonis banget lah dari objek-objek warna dan sketsanya tuh bikin kita tuh ngerasa kayak hangat sekali. Tuh. Oke, ini keren banget. Saya coba kepoin Instagramnya bentar ya. Kayaknya pakai Procreate ya ini. Kreatif. Iya, kayak pakai Procreate ya kalau dilihat dari brush-brushnya. Wah, udah gambar, Masya Allah. Ini keren banget gambar-gambarnya. Tapi lebih keren yang gambar yang pas dikumpulin ke C3 sih. Ya, karena ini keren banget ya. Dari yang gambar-gambar lain tuh kan backgroundnya cuma putih. Yang ini udah selesai. Masya Allah, ini dibanyakin lagi ya gambar seperti ini. Karena saya yakin bahwa kreatif ini dia posting bakal banyak ya gitu karena udah punya karakter gitu ya, udah punya karakter, tone warnanya udah dapet, brushnya juga dapet, feelingnya udah dapet gitu kan, tinggal belajar tentang perspektif mungkin ya, perspektif sama angle gambar, terus komposisi makhluk, komposisi manusia tuh gimana cara gambarnya. Karena kalau saya lihat sih sebenarnya mungkin
si kucing ini lihat ya, ada referensinya gitu kayaknya sih. Tapi saya nggak tahu juga pakai referensi atau enggak. Tapi biasanya saya suka lihat si kucing ini di mana-mana gitu. Cuma yang Riko-nya ini kayaknya gambar sendiri. Jadi harus latihan untuk bikin objek manusia itu dengan tanpa referensi, sepertinya gitu. Tapi ini udah oke semuanya. Oke, langsung ke Mbak Lita. Mbak Lita ini ada 6 tuh proses ya. Tapi alhamdulillahnya dikirim ke saya itu waktu saya juga masih belum selesai nge-review teman-teman. Jadi bisa dikatakan selesailah tepat waktu gitu. Dan ini adalah sketsanya Mbak Lita. Kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Oke, kayaknya itu ini ya Mbak, agak di luar ekspektasi ya. Ekspektasinya Mbak Lita kayak gini, ternyata realitanya berubah gitu. Nah, biasanya ini tuh terjadi pada teman-teman yang baru belajar Medibank dan belum terbiasa untuk gambar manual gitu. Bikin gambar sampai selesai pun itu juga merupakan sebuah usaha yang sangat besar ya. Karena saya dicurhatin gitu sama Mbak Lita di grup, di kelas, di Japri. Dan saya ngerasa kayak, oh ya susah memang gitu. Kalau misalnya memang kita tuh baru pertama bikin. Ini juga kenapa sih teman-teman tuh suka bikin kayak gini gitu loh. Ini tuh udah sangat umum ya gambar orang Indonesia tuh yang ada burung yang dari angka 3 terus dikasih ginian tuh. Ya coba dihilangkan ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari pohon, ini udah keren banget Mbak. Gitu. Udah sesuai dengan yang saya contohkan ya. Dan mungkin nanti bisa lebih dieksplor lagi gitu. Ini udah keren. Mungkin nanti tinggal dimasukin aja ke sini. Kira-kira kalau misalnya si pohon itu dia punya gradasi warna dari merah, kuning ke hijau dan hijau tua ketika dikasih matahari, gimana yang di sini? Harusnya kalau kalau kita masukin uh, formula yang sama, harusnya di sini ada kuning, harusnya di sini ada pink, kuning, terus biru, lalu ungu muda, baru ungu tua yang seperti ini gitu ya. Jadi harus diterapkan juga rumus-rumusnya gitu. Jadi nggak cuma ada di satu objek, tapi juga objek yang lain pun juga sama. Tapi bisa jadi nggak 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 bisa sekarang karena masih belum terbiasa sama Medibank-nya, which is nggak apa-apa Mbak ya. Alhamdulillah ini udah bagus untuk step awal ya. Nanti dilanjutkan lagi di latihan-latihan yang lain. Nah, ini punya Mbak Meganti ya. Mbak Mega tuh saya suka banget sama karya-karya tugasnya dari tugas 1 dan tugas tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas yang lain-lain di materi 3 dan materi 4. Saya berharap punya sebuah karya dari Mbak Mega yang itu out of the box. Out of the box ya. Dan saya dapetin itu hari ini. Jadi ini adalah karya Mbak Mega Maharani ya, Maharani Meganti. Uh, Kayaknya di sini tuh bercerita banget ya Mbak. Kalau saya lihat kayak misalnya ini, jadi ini adalah ibunya si Riko dan ibunya Riko itu lagi kesel banget sama anaknya gitu. Kenapa sih kok main terus gitu? Jadi ada ceritanya di sini ya, luar biasa. Jadi ada ceritanya. Uh, dan ada juga angle yang berbeda gitu, yang unik, yang itu sudah kelihatan lah dari tugas 1 dan tugas kedua dan tugas ketiganya Mbak Mega Maharani ini ya, Mbak Mega Meganti Maharani, Mbak Mega. Jadi uh, saya suka ya Mbak, ini keren banget. Tinggal diteruskan. Tapi yang saya agak kurang srek itu adalah
perpaduan warnanya. Jadi warna biru itu dia membawa sebuah perasaan ya. Kalau misal kita mau pelajari ada yang namanya psikologi warna. Macam ya, psikologi warna ini dia itu dirumuskan berdasarkan maklumat kita terhadap dunia. Misalnya ya, kebanyakan hal-hal yang dilarang itu pasti dia pakai warna merah. Misalnya api membakar warnanya merah. Jadi ketika kita melihat warna merah itu selalu kita asosiasikan secara tidak sadar terhadap hal-hal seperti larangan, bahaya, api, membara gitu. Nah, ini adalah kesan manusia secara umum ya, kebanyakan dari kita secara umum di dunia ini kalau lihat warna merah itu yaitu stop misalnya bahaya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita lihat warna hijau karena alam itu banyak yang berwarna hijau, kita tuh selalu mengasosiasikan warna hijau itu dengan damai, terus sehat gitu ya, sehat, damai, rindang gitu. Dan biasanya warna-warna hijau ini dipakai oleh warna-warna rumah sakit misalnya atau hal-hal yang berbau natural seperti misalnya make up natural gitu-gitu ya, dia selalu pakai warna hijau. Dan warna biru itu diasosiasikan dengan kesedihan. Kenapa? Kenapa kok biru tuh bisa diasosiasikan dengan kesedihan? Barangkali manusia ini ya selama kita itu hidup dari abad keberapa sampai keberapa kalau lihat warna biru itu jadi sedih. Yang pertama bisa jadi mungkin karena langit kelabu. Langit kelabu itu sebenarnya kalau kita mau tarik spektrum warnanya itu nggak benar-benar abu-abu ya teman-teman. Jadi langit itu dia kebiruan, abu kebiruan. Terus kalau misalnya kita lihat air kalau dia itu bersatu, berkumpul, jadinya biru juga. Nah, jadi kita itu secara otomatis ketika melihat warna, kita juga mengasosiasikan warna itu terhadap kejadian-kejadian yang kita alami di masa lalu. Dan ternyata secara umum banyak orang di dunia ini tuh merasakan hal yang sama ketika melihat warna tersebut. Nah, ini yang disebut dengan psikologi warna dalam dunia desain. Gitu. Nah, Mbak Mega ini memilih warna dominannya itu adalah warna biru. Ini yang bikin kita tuh kerasanya tuh kayak ibunya tuh nggak lagi marah, tapi lagi sedih gitu ya lihat anaknya. Kenapa sih anakku tuh kok main terus di luar gitu. Jadinya tuh marah di sini nih nggak kelihatan Mbak kayak marah. Kalau misalnya Mbak mau dia si ibu tuh kelihatan kayak marah, rubahlah warna-warna di sini tuh menjadi warna merah gitu. Karena warna-warna itu juga bahasa visual gitu kan. Dia tuh nggak cuma sekedar supaya gambarnya kelihatan cantik, kelihatan bagus, tapi juga salah satu dari bahasa visual. Jadi kalau misalnya kita ingin membahasakan gambar ini lagi suasana ceria, maka pakailah warna-warna yang hue-nya tinggi atau warna-warna yang warm tone, jangan yang cool tone. Nah, ini kan perpaduan ya. Ini warm tone, ini cool tone banget di situ. Jadi ada kisah yang kontradiktif di sini. Kelihatannya kurang enak karena si Riko-nya tuh lagi bahagia, si ibunya lagi sedih gitu ya. Jadi agak-agak bingung ini meresponnya bagaimana, gambar ini direspon yang bagaimana harusnya gitu. Jadi kayak gitu aja sih Mbak dari gambarnya Mbak Mega. Oke, kita masuk ke gambar selanjutnya ya, dari Marvel. Nah, gambarnya Marvel ini waktu kita diskusi ya di grup WA, bilangnya gimana sih caranya bikin manusia, Kak? Iya, mohon maaf ya. Di kita tuh masih belum menyediakan kurikulum untuk membuat gambar manusia atau komposisi manusia. Kenapa? Karena yang pertama, kelasnya tuh bakal padat banget. Padat banget karena
semuanya itu diajarin di situ ya. Kalau misalnya kita kuliah DKV aja tuh perlu 2 semester gitu. Kan nggak mungkin 2 semester itu kita langsung bisa semuanya gitu ya dalam berapa kali pertemuan, cuma 4 kali pertemuan. Bisa pusing nanti dan tugasnya pun bisa jadi lebih banyak. Jadinya kita mungkin pecah-pecah ya. Karena sekarang itu pengajar yang lain masih fokus dengan kelas yang lain dan kelas masing-masing. Jadi masih belum ada kurikulum yang bahas tentang anatomi manusia dan pose-pose gitu. Mungkin next time ya, Marvel, nanti kita usahakan. Oke, kita coba lihat tugas akhir dari Marvel ya. Nah, ini adalah gambar yang khas khas paintbrush banget ya, teman-teman. Aku suka ya bagaimana caranya Marvel itu bikin gambar yang ada outline-nya kayak gini dan konsisten gitu. Makanya kita waktu ngeliat ini tuh rasanya kayak bagus gitu. Oh iya gitu, bagus. Tapi barangkali Marvel hal-hal yang perlu ditambahkan adalah perlu memperbanyak brush yang kayak gini, yang bertekstur ya gitu. Tapi coba deh di explore lagi. Karena usianya Marvel tuh masih masih usia-usia yang bisa lah untuk mengeksplor lebih banyak gitu, untuk meluangkan waktu lebih banyak. Terus kayak misalnya si ini ya, ini juga kenapa gitu loh, sering muncul gitu. Saya menyayangkan banget kalau misalnya sering bikin gambar burung yang kayak gini tuh dia tidak berdimensi dan dia juga nggak cocok untuk gambar semacam ini gitu loh. Jadi kayak nggak jadi satu style dan mungkin bisa pakai cara lain untuk menggambarkan burung atau dihilangkan sama sekali gitu teman-teman ya. Nah untuk outline saya nggak masalah kalau dia tuh konsisten kayak gini, keren banget. Untuk warna saya juga suka karena konsisten juga Marvel dengan warna-warna hue-nya. Dan ini tuh gambarnya kayak gambar era 2000-an banget ketika kita itu lagi pertama kali pegang-pegang komputer dan utak-atik paintbrush ya gitu. Cuma mungkin yang perlu Marvel pelajari ke depannya adalah ini mungkin ya PR-nya ya bikin bikin manusia gitu. Terus juga utak-atik tools, utak-atik layers dan mencoba untuk menyukai gambar karena gambar itu memang nggak bisa dikerjakan sat 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 sat, sat gitu ya sat 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 selesai gitu karena dia butuh ketelatenan, kesabaran. Yang pertama tadi latihan, yang kedua sabar gitu. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya ya teman-teman. Ini ada gambarnya lucu banget. Waktu saya teliti-teliti lagi tuh kenapa ya kok gambar yang dipilih ini ternyata nggak dijadiin gambar aslinya gitu loh, gambar tugas akhirnya. Oh ternyata pakainya yang ini ya, gitu yang sebelah sini, bukan bukan yang ini, tapi ganti. Oke, kita lihat ya tugas akhirnya. Ini lucu banget ya. Punya Nadia. Oh, punya Nabi Page. Punya Nabila. Bener nggak sih punya Nabila ya? Coba, coba aku teliti dulu. Eh, punyanya, punya Nabila. Ya, bener punya Nabila. Ini aku suka banget kecuali yang part ini. Karena sebenarnya ini kan mau ngasih lihat kalau ini tuh ada daun yang jatuh kan. Tapi jadinya nggak kayak daun yang jatuh, kayak coret-coret aja gitu. Mungkin bisa dihilangin aja nggak apa-apa ya, karena nggak pakai ini pun juga udah bagus. Aku suka banget sama palet warnanya. Palet warnanya lucu, warm tone banget. Ini kayaknya analog kalau nggak salah ya. Oh, tapi ada hijaunya. Ya, jadi ini warna yang lagi ngetren banget, yang ke Korea-Koreaan,
yang warm, yang hangat gitu. Terus yang gambarnya cabi, lucu ya gambarnya teman-teman. Aku suka nih gambar ini, walaupun mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi udah masuk lah di selera saya gitu. Cuma mungkin di sini kurang kasih bayangan aja sedikit. Jadi kalau misal di Procreate itu, ini kayaknya gambarnya di Procreate ya atau di Medibank. Jadi satu layer ini bisa dikunci ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dikunci itu, jadi dia langsung nge-select sendiri gitu. Jadi yang gripis-gripisnya ini juga terseleksi. Lalu kita tinggal eh, torehkan warna yang lebih gelap sedikit daripada yang ini. Tuh, udah oke. Oke ya, terima kasih ya Nabila. Kita ke Nabila Hayu. Dari sketsanya, aku suka banget. Sketsanya sangat hidup, teman-teman ya. Hidup. Maksudnya tuh udah kayak bentuknya kayak gimana, bentuk bentuk objeknya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya sekali lihat sketsa tuh jadi gitu nanti jadinya kayak gini dan itu dan seperti ini gitu. Ada karya teman-teman tuh yang sketsanya tuh biasa aja gitu kan. Tapi ternyata kalau udah jadi itu keren banget gitu. Dan punya Nabila Hayu tipe-tipenya kayaknya yang sketsanya bener-bener udah matang dulu baru diwarnain. Kalau kita lihat dari sini ya, nggak jauh beda sama di sketsa gitu. Saya suka banget sama warnanya karena mungkin ini tipe saya banget ya. Warnanya warnanya itu warm. Walaupun di sini ada cool tone, tapi kerasanya kayak hangat. Terus em, Nabila, Nabila bukan? Iya, Nabila ya. Nabila lagi. Aduh, yang namanya Nabila tuh kok banyak banget ya. Ya, Nabila Hayu tuh menggambarkan si Ko. Lucu ya teman-teman ya. Cara bikin manusianya juga lucu. Saya punya sebuah tebakan kalau Nabila ini kuliahnya di kafe pasti. Atau kalau nggak gitu, dari kecil memang suka gambar. Nah, kalau perhatikan, ini kayaknya pakai Procreate ya, karena brushnya itu pun juga beda gitu kan, karena kadang-kadang brush tiap tiap software itu saya hafal gitu. Dan ini biasanya sih Procreate yang kayak gini ini. Apa sih Nabila tuh bisa yakin banget ketika gambar ya? Ya, soalnya karena eh, soalnya karena sketsanya itu sudah matang gitu. Jadi tinggal diwarnain aja. Makanya waktu kita lihat tugas akhirnya ini kerasanya tuh kayak gambarnya ya udah satset-satset gitu karena sketsanya sudah matang. Kalau dari warna saya suka banget, dari perpaduan objek dan lain-lain juga saya sudah suka banget. Tinggal mungkin di area sini nih ya yang kurang kurang dikasih objek. Mungkin bolanya bisa diduplicate di sini. Bola lagi taruh di sini ya supaya nggak terlalu capek atau mungkin ini diduplikat taruh sini dikecilin dikit misalnya kayak gitu ya Nabila. Overall saya suka banget, tinggal dilanjutin aja yang sudah dilakukan sekarang karena ini sudah berkarakter.
berkarakter ya, berkarakter, juga sudah lulus dasar desain, juga komposisinya juga sudah bagus, komposisi objeknya keren banget, nggak ada yang bisa saya hmm, komentarin lagi ya. Ini udah keren. Barangkali mungkin Nabila kalau pengen lebih dari ini bisa belajar teknik coloring dari orang lain gitu. Mungkin di sini saya kan juga ngasih tahu cara bikin atau cara ngewarnain objek gitu ya dengan dikasih brush yang punya tekstur dan yang lain. Tapi barangkali mungkin di stylenya Nabila itu kurang masuk ya. Jadi bisa pelajarin teknik-teknik dari ilustrator lain. Kalau menurutku sih Nabila ini cocoknya sama Naila Ali. Naila Ali, terus ada lagi siapa ya? Bentar. Navica-nya Ali Lakids misalnya. Terus atau Nasaya Mafaridik. Ya, coba dia. Kalau sekarang sih namanya bukan Nasaya Mafaridik lagi, tapi namanya tuh SY Nasaya gitu. Coba dicari ya. Ini cocok kayaknya untuk tipe-tipenya Nabila. Nabila itu kayaknya cocok banget sama yang namanya Nasaya Mafaridik. Boleh dikepoin ya, teman-teman. Jadi memang warna-warnanya tuh seirama lah kayak Nabila. Warm tone, yang dia tuh agak-agak ke pastel gitu ya. Walaupun mungkin lebih cerah punya Nasaya Mafaridik ini, punya Nasaya lebih cerah. Jadi beliaunya itu kalau bikin ilustrasi ya teman-teman, dia tuh pakai warna yang ngeblok ya. Jadi satu warna aja lalu nanti dikasih hmm, apa ya, kayak ini misalnya yang detail-detailnya itu digambar langsung di atas warna yang di blok gitu ya. Maksudnya satu objek itu satu warna gitu. Nah ini kan cantik banget ya teman-teman ya. Bisa dilihat lah nanti. Jadi memang bikin ilustrasi yang lucu, yang bagus, yang cantik itu nggak perlu, kadang itu nggak perlu pakai shading, kadang nggak perlu pakai gradasi gitu ya, gelap terang dan lain-lain. Pokoknya kita pintar pilih-pilih warna lah gitu. Nah, tapi karena kita tuh sekarang lagi belajar tentang dasar-dasar desain, makanya kita belajar juga tentang gradasi warna. Jadi nggak apa-apa ya, bisa pelajari lah nanti. Selanjutnya ada karya punya Mbak Okta. Ini adalah sketsa yang dipilih ya, teman-teman. Yang bawah. Menurut saya ini bagus ya. Dari sketsanya juga udah kelihatan kalau matang gitu. Matang ya, kayak dimasak. Matang ya, jadi kayak misal komposisinya sudah dipikirkan. Jadi nggak ada satupun kotak yang dia itu kosong, kecuali di sini, tapi ya juga nggak apa-apa. Nggak terlalu mengganggu. Dan kita ngerasanya tuh enak. Coba kita lihat tugas akhirnya kayak gimana. Nah, ini adalah karya Mbak Okta ya. Saya suka banget di beberapa part itu, favorit banget di sini Mbak. Ini keren banget. Berasanya tuh kayak potongan kertas yang dijadiin satu gitu. Saya juga suka di sini. Saya juga suka pohonnya. Saya suka di sini. Semuanya sebenarnya suka kecuali warnanya gitu. Warna hijau ini dan warna merah ini, warna di sini ini itu kerasanya kayak hiu banget gitu Mbak. Atau barangkali ya warna yang Mbak Okta bikin tuh nggak ngejreng ini kali ya. Tapi di saya tuh kerasanya nonjok banget gitu Mbak. Mungkin Mbak Okta bisa coba untuk bikin warna yang lain kali Mbak. Yang lebih warm, yang lebih soft gitu. Yang dikasih putih keabuan ya. Karena kalau saya lihat dari sini tuh keren banget warna-warnanya, cantik gitu kan. Tapi yang di sini
terlalu menonjok, jadi kayak kurang kurang ini apa ya, kurang menyatu gitu. eh yang di sini hiunya dapet banget, yang di sini nggak pakai hiu. Walaupun sebenarnya juga nggak apa-apa sih, cuma khusus di gambar ini tuh saya ngerasanya kayak ada hal yang terlalu gitu, terlalu nonjok ya warnanya. Jadi agak gimana gitu di mata. Cuma overall bagus banget, Mbak. Bisa diteruskan ya. Cuma ini tekstur di sini tuh saya ngerasanya agak-agak gimana gitu. Barangkali mungkin diganti aja berasnya. Tapi untuk di sini nih, di sini dan di sini saya oke banget. Semuanya udah keren. Terima kasih ya Mbak Okta sudah mengerjakan tugas. Kita beralih ke gambar selanjutnya, teman-teman. Oke, ini ada sketsa ya. Dari sketsanya saya suka banget. Kalau misalnya dibuat eh, 9 kotak nih, ini udah keisi semuanya. Berarti komposisinya juga sudah bagus, seimbang gitu ya antara kanan dan kiri. Nggak ada area yang kosong. Coba kita lihat hasil akhirnya bagaimana. Nah, kalau hasil akhirnya agak beda ya sama sketsanya, mungkin karena ukurannya beda jadinya dimampatkan. Cuma menurut saya, Mbak, ada beberapa hal tuh yang memang kayaknya nggak bisa ya kalau dimampatin jadi kotak gitu. Seperti misalnya si ini nggak muncul gitu. Terus si ini juga nggak muncul, padahal ini yang bikin keren, ini yang bikin bagus, tapi di tugas akhirnya belum kelihatan. Terus pemilihan warnanya tuh juga sendu banget gitu, Mbak. Sendu banget, kayak kayak nggak lagi bahagia tapi kayak lagi sedih gitu, sendu gitu ya. Saya juga jadi ikut sedih gitu karena sendu sekali. Jadi memang ya teman-teman, kita tuh kan sekarang kalau misalnya mau beli-beli baju ya, apalagi yang muslim, lagi ngetren kan ya warnanya itu warna-warna earth tone atau pastel earth tone, yang pastelnya itu nggak terlalu pastel banget, agak dikasih abu-abu dikit gitu. Dan ini tuh memang banyak banyak banget dan laris gitu ya warna-warna seperti ini beberapa tahun ini, sekitar 3-4 tahunan inilah ya earth tone itu. Nah, tapi bukan berarti earth tone itu bisa dipakai ke semua hal ya teman-teman, karena yang tadi saya bilang itu bahwa warna itu punya bahasa masing-masing. Warna itu punya bahasa masing-masing. Kalau di sini dia tuh lagi bahagia, jangan jangan bikin benda-benda di sekitarnya tuh jadi sendu juga gitu ya, Mbak. Terlalu sendu gitu untuk menggambarkan eh narasi yang lagi bahagia gitu. Jadi seolah-olah ini tuh lagi ada di film-film Jepang ya. Film Jepang tuh kan kayak gitu ya. Orangnya tuh bahagia, tapi ternyata tuh cerita plotnya itu lagi menceritakan sesuatu yang getir, yang pahit, tapi orang-orangnya tetap sabar dan lain-lain. Itu seolah si Riko tuh lagi dalam sebuah naskah yang seperti itu gitu. Dan saya juga melihat ini ya, si burung-burung ini kenapa keluar lagi gitu di gambar teman-teman di angkatan 8 tuh banyak banget yang bikin burung yang seperti ini. Saya ngerasa kayak bosen gitu liatnya. Karena bikin burung yang kayak gini tuh effortless banget gitu ya teman-teman. Mending nggak usah bikin, mending dikasih awan-awan aja yang lebih bagus menurut saya dibandingkan bikin burung-burung itu yang dia itu sudah sudah kena mindset bahwa ini generasi zaman old banget lah gitu ya. Kalau zaman old bikin gambar tuh biasanya yang kayak gini, ada gini-gininya, gini-gini dan ada gunung terus ada burung-burungnya gitu kan. Nah, janganlah janganlah itu dilestarikan gitu ya teman-teman. Kita coba cari form yang lain, bentuk yang lain gitu. Semuanya ini udah bagus sih Mbak. Cuma warnanya aja yang saya ngerasanya kurang 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 greget ya. Nggak sesuai dengan
yang diceritakan dan nggak sesuai dengan penggambaran Riko yang sedang bahagia ini gitu. Jadi kurang harmonis. Tapi overall sudah bagus sekali dari detail-detail ini ya, di blur, yang depan di blur, terus yang belakang tuh nggak di blur, ini juga dikasih blur dikit. Saya ngerasa itu ada sebuah detail yang sudah dipikirkan gitu. Cuma itu tadi Mbak, warnanya kurang, a little bit off ya. Agak gimana gitu ya. Oke. Ada gambar selanjutnya dari Mbak Rosi absen 47. Kayaknya ini sketsanya dibikinnya digital ya Mbak. Ya nggak apa-apa, memang boleh. Keren banget semuanya. Atau mungkin ini ada gambar asli dibikin digitalnya mungkin ya. Oke, ini udah keren Mbak. Kita coba lihat tugas akhirnya ya bagaimana. Nah, kenapa teman-teman tuh sketsanya panjang tapi pas udah dibikin jadi kotak gitu. Kenapa ya? Saya bertanya-tanya. Tapi juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau di sini tuh kan memang kita udah memperkirakan memperkirakan ini ya ke teman-teman komposisinya ya. Jadi komposisinya udah enak. Coba kalau misalnya diganti, nah kan jadi beda gitu. Akhirnya jadi beda. Kenapa? Ininya jadi beda gitu ya teman-teman. Nah misalnya gini kan. Yang ini udah keisi, tapi bosan karena cuma satu benda aja yang mendominasi. Di sini udah oke, bosan. Di sini bosan lagi, sama gitu kan objeknya. Di sini udah oke oke lah gitu ya, karena agak keisi gitu. Di sini juga agak oke lah karena agak keisi. Di sini udah oke. Di sini kosong gitu. Karena karena tadi ya yang harusnya itu digambarnya segi 4 jadinya digambar kotak. Akhirnya seolah-olah yang ini tuh bisa dipakai di sini, padahal sebenarnya harus ada penyesuaian teman-teman ya. Jadi kalau sudah dirubah ukuran gambarnya, ukuran kanvasnya, maka harus ada perubahan gitu. Ini harusnya lebih besar. Ini lebih lebih pendek supaya kelihatan di sini ada apa batangnya dan lain-lain. Ini juga lebih lebar, dilebarin aja nggak apa-apa ya, lebih lebar gitu. Dan Rikonya juga dibesarin, ininya dibesarin, ininya juga dibesarin gitu ya teman-teman ya. Di sini juga bisa dikasih gitu. Jadi kerasanya full banget supaya kerasanya itu seperti gambar yang dia itu memang diperuntukkan untuk satu satu banding satu gitu ya. Nggak tiba-tiba di stretch gitu atau tiba-tiba itu hilang gitu ya beberapa bagian yang di sini tuh rasanya kosong misalnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan ukuran, maka objeknya juga harus dikasih penyesuaian-penyesuaian gitu. Walaupun sebenarnya kalau dibiarin kayak gini sih nggak apa-apa, memang kelihatannya oke-oke aja. Cuma ya itu tadi kelihatannya kosong gitu. Karena memang kita tuh lagi bikin ilustrasi yang untuk diupload ya, jadi nggak perlu ditambahin tulisan dan lain-lain, makanya kita nggak lagi ngomongin tentang timbangan antara gambar dengan tulisan dan lain-lain gitu. Jadi di pasin aja objeknya dibesarin sekalian gitu karena memang tidak ada tulisan yang ditambahkan ke dalam gambar kita. Seperti itu ya Mbak Rosi. Oke. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ada Mbak Selvian Heriani. Dari sketsanya satu, udah sesuai komposisinya. Gitu, udah oke.
Eh, ini juga sudah kelihatan segitiga. Tapi mungkin belajar tentang makhluk ya Mbak, gambar gambar manusia tuh kayak gimana sih? Mungkin di yang lain tapi bukan di C3 itu. eh itu aja yang saya komentarin dari sketsanya. Kita lanjut ke gambar akhir ya. Oke, kita bandingkan teman-teman. Kayaknya ada yang beda ya. Oke, jadi saya menangkap kesan-kesan kebingungan di sini. Gitu. Mbak kalau bingung, Mbak Selfie kalau bingung, bilang ya. Tapi saya juga menangkap kesan-kesan nyaman di sini. Mulai nyaman menggambarnya gitu. eh dan saya menangkap kesan-kesan kesedihan di sini gitu ya. Kenapa langitnya mendung gitu, luar biasa. Ya, sedih sekali gitu rasanya. Jadi warna-warnanya pun juga warna-warna yang sedih, yang sedih gitu rasanya ya. Dari coretan-coretannya di sini pun juga kerasa sedih, bingung, nggak tahu harus ngapain. Kenapa ya aku kok disuruh gambar gitu? Aduh, kenapa ya kok bulat? Di sini tuh kok bulat sih gitu. Aduh, si Riko nih bahagia nggak sih dia hidupnya gitu. Rasanya tuh narasinya tuh kayak gitu, Mbak. Kalau misalnya ini dijadiin buku anak, rasanya tuh kayak gitu gitu. Aduh, kenapa ya? Kok si Riko nih dia rambutnya dibelah. Aduh, rambutnya kenapa kok gini sih? Tangannya nggak kayak gini, tapi kenapa jadi gini gitu. Kayak gitu, Mbak. Jadi barangkali mungkin eh, memang nggak apa-apa ya pakai warna-warna seperti ini. Ini warnanya keren banget, Mbak, sebenarnya. Kalau dia itu dibikin sebuah sketsa yang memang mendukung warna-warna ini gitu. Karena yang tadi saya bilang bahwa warna itu dia punya psikologi warna sendiri ya. Warna-warna ini bisa muncul, bisa bangkit, bisa cantik banget kalau sketsanya itu pakai sketsa tahun 1920-an mungkin. Si Riko itu adalah anak yang tinggal di abad 20. Jadi bisa dikasih background ya, background atau frame yang seperti film lama misalnya. Lalu ada Riko di situ yang main seluncuran dan dikasih background-background yang kelihatan seperti 1920 misalnya. Terus dikasih warna yang kayak gini. Ini keren banget pasti karena harmonis gitu ya antara sketsanya, warnanya, dan style gambarnya. Tapi kalau misalnya itu Mbak Selfie itu masih masih pakai warna yang seperti ini juga nggak apa-apa ya. Misalnya dibuat warna yang modern. Karena sebenarnya ada loh Mbak eh, ilustrator-ilustrator tuh yang punya warna serupa ya. Jadi kita masuk ke gambar selanjutnya ada dari Mbak Trisma. Sketsanya oke. Udah ada perspektifnya juga ya. Ini si bis dan mobil kerasa gitu perspektifnya. Ini juga agak condong ke sini. Jadi ini kayaknya Mbak Trisma tuh udah belajar tentang perspektif. Ya nggak apa-apa, bagus. Dan ternyata teman-teman, Mbak Trisma ini adalah salah satu dari teman-teman yang sketsanya tuh menurut saya biasa aja. Bagus sih, ya bagus yang biasa gitu. Cuma waktu udah gambar tugas akhirnya tuh ternyata jadi luar biasa gitu. Aduh kesel banget mas, saya tuh kayak gimana gitu loh sama orang-orang kayak gini tuh. Ini 9,5 ya Mbak, 9,5/10. 0,5-nya itu dari warna si ini saya kurang suka, yang lainnya keren banget gitu. Sebenarnya saya pengen lebih heboh lagi ya nadanya, cuma saya lagi capek gitu teman-teman.
saya ngerasa kalau Mbak Trisma itu udah nggak boleh ikut kelas ilustrasi dasar lah gitu Mbak. Ini 9,5-nya itu udah punya karakter, udah punya palet warna sendiri gitu, dan sudah punya style gambar sendiri. Si Riko-nya nih matang banget Mbak gitu, nggak ada yang perlu dikomentarin gitu ya. Dari brush-nya pun juga sudah punya brush yang cocok gitu ya, dan sudah bisa milih-milih untuk objek ini brushnya pakai yang ini, objek itu pakai brush yang ini, dan lain-lain. Kalau di teman-teman yang lain saya bakal ngomentari, ini kok ada gradasinya, ini kok nggak ada gradasi. Tapi khusus buat gambar Mbak Trisma, saya nggak bakal komentarin itu karena ini cocok banget gitu Mbak. Saya berusaha memahami ya kenapa di bagian tengah itu dia pakai gradasi, tapi yang pinggir-pinggir di sini dan di sini dan di sini tuh nggak pakai gradasi sama sekali. Si Riko ini dia dikasih bayangan yang gelap ya teman-teman kalau kita perhatiin. Tapi yang belakang-belakang ini dia nggak dikasih bayangan yang gelap, nggak dikasih warna hitam atau nggak dikasih warna coklat yang gelap sekali. Kenapa? Karena berusaha untuk memberikan empasis ya, berusaha memberikan POI untuk si Riko di tengah gitu. Caranya bukan dengan bikin warnanya menjadi hue banget gitu ya. Enggak, tapi dikasih shading yang gelap gitu. Tapi yang di belakang-belakang ini nggak pakai gitu. Jadinya kita ngerasa kayak si Riko ini menjadi perhatian utama gitu ya teman-teman. Nah, tapi yang kurang saya suka adalah warna yang ini. Tiba-tiba gitu loh. Ini udah enak gitu kan. Tiba-tiba ada warna ungu di sini. Jadi kayak kurang gimana gitu ya. Kalau misalnya ini diganti dengan warna orange misalnya, kayaknya lebih bagus ya Mbak. Cuma saya nggak tahu ini, saya belum ngitung ini kira-kira Mbak Trisma pakai color wheel yang mana gitu. Saya kurang hafal ya, nanti bolehlah nanti cerita-cerita via Japri. Oke, ini udah keren banget Mbak, saya nggak ada komentar lagi ya. Oke, sudah. Kita berganti ke peserta selanjutnya, ada Sauroya Rumaisya. Kalau dari penguasaan gradasi saya oke. Ini aja yang mungkin kurang dikasih apa gitu supaya nggak kesannya kosong. Ini juga udah oke. Ini oke. Oke. Nah, oke seperti itu saja teman-teman. Kita kita mau lanjut ke gambar selanjutnya. Ternyata udah selesai ya. Alhamdulillah. Istiqomah atau kekonsistensian itu adalah kunci dari keberhasilan untuk segala macam hal yang kita lakukan di dunia ini ya. Entah itu belajar menggambar, belajar matematika misalnya, belajar yang lain lah gitu. Kalau kita nggak konsisten seriusnya, nggak konsisten belajarnya, tentu kita nggak berhasil gitu teman-teman. Jadi istiqomah itu adalah kunci. Yang kedua, kalau ada yang bilang bakat ya, bakat itu udah dari lahir. Itu adalah pemahaman yang salah ya teman-teman. Karena bakat itu sebenarnya menurut saya adalah tidak ada. Bakat itu nggak ada. Yang ada itu adalah dia yang lebih dulu memulai dan dia yang konsisten duluan. Gitu. Kalau kita lihat sekarang ya, kayak dua karya teman-teman kita yang dapat 9,5. Saya yakin bahwa sebelum dapat 9,5, mbak-mbak ini pernah dapat 8 di tempat lain, 7 di tempat yang lain, 6 di tempat yang lain, atau bahkan 5 di tempat yang lain. Karena belajarnya, saya yakin bukan cuma di C3 saja, tapi sebelum-sebelumnya itu juga sudah pernah latihan. Entah dia itu latihan manual atau latihan digital ya, tapi saya yakin pasti sudah melalui proses latihan yang sangat panjang. Sebenarnya saya juga menilai proses dari teman-teman sekalian dari tugas yang dikumpulkan lalu dibandingkan dengan tugas akhir, dan saya perhatikan juga dari proses tanya jawab di kelas.
itu juga saya nilai gitu. Ada beberapa teman-teman tuh yang effortnya tuh bahkan melebihi effort yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang nilainya sudah tinggi gitu. Dan saya senang banget lihatnya ya. eh Kalau misalnya di pelajaran fisika, matematika, pelajaran eksak, kalau misal kita jelek, kalau misal kita tuh ngerjain soal banyak yang salah, pasti nilai kita kan jelek gitu ya. Tapi kalau di dunia seni, dunia sosial dan budaya, sosbud ya, yang kayak gitu tuh nggak ada gitu. Karena jelek ataupun bagusnya itu sangat relatif, tergantung dari penerimaan masyarakat gitu. Di era itu tuh sedang banyak atau sedang ngetren karya yang seperti apa, dan itulah yang paling banyak diterima. Tapi juga belum tentu penerimaan masyarakat itu sama dengan kesuksesan ya, karena kalau misalnya kita lihat lukisan-lukisannya Van Gogh itu di era-era beliau hidup di abad ke-18-an ya kalau nggak salah, itu dia nggak diterima lukisannya karena dianggap lukisan yang aneh. Karena pada zaman itu lukisan yang bagus itu ya yang realis, bukan yang surreal. Padahal lukisannya Van Gogh itu hampir semuanya surreal. Nah, tapi ternyata kejayaannya itu dimulai ketika Van Gogh itu sudah mati gitu ya, sudah meninggal. Dan kejayaannya itu setelah beberapa puluh tahun setelah dia itu meninggal, dianggap sebagai sebuah karya yang masterpiece, karya yang melampaui zaman gitu. Jadi seni itu kayak gitu. Bisa jadi mungkin hari ini saya bilang saya nggak terlalu suka sama karyanya Mbak-Mbak gitu ya, atau karyanya adik-adik gitu. Tapi belum tentu penilaian saya itu juga penilaian yang terbaik gitu ya Mbak-Mbak ya, dan teman-teman sekalian. Saya di sini menilai hanya berdasarkan capaian kurikulum yang sudah saya rancang bersama Mbak Pinky, di mana kami menginginkan teman-teman itu untuk bisa menguasai materi dasar ilustrasi itu seperti apa gitu. Jadi komen-komen yang kita lontarkan adalah komen-komen berdasarkan dari capaian pembelajaran yang sudah teman-teman buktikan melalui tugas akhir yang sudah dikerjakan ini. Tapi juga ada bumbu-bumbu subjektivitas gitu ya yang saya kasihkan. Seperti misalnya saya suka banget sama warna warm tone yang pastel dan lain-lain gitu. Itu soal selera lah ya, dan bisa jadi mungkin selera saya dan teman-teman juga beda gitu. Jadi yakinilah bahwa bisa jadi mungkin karyaku sekarang itu kelihatannya nggak terlalu bagus, tapi di luar sana pasti akan ada satu orang yang mengagumi karya kita gitu. Jadi jangan pernah putus asa ya untuk selalu mencoba dan belajar, latihan lagi gitu. Dan kalau misalnya kita sudah ngerasa karya kita itu udah keren gitu ya, lalu misalnya ya kita liatin ke keluarga atau ke teman terdekat, gambarku bagus nggak? Bagus gitu. Upload aja gitu. Karena memang beberapa alumni itu ada yang cerita kalau dari setelah belajar di C3 itu memberanikan diri untuk bikin akun baru dan upload gambar di situ lalu langsung dapat job gitu. Masya Allah ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman memang tertarik di dunia ilustrasi ini dan pengen mendalami, maka bikinlah sebuah karya yang menurut teman-teman itu bagus, baik, atau mungkin kalau teman-teman tuh ngerasa ragu-ragu ya, perlihatkan ke orang terdekat dan kalau misalnya mereka tuh ngerasa itu bagus, upload lah gitu. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang suka gambar kita gitu ya, siapa yang tertarik dengan gambar kita, karena belum tentu yang menurut kita itu jelek, menurut orang lain juga jelek gitu. Jadi seperti itu saja teman-teman pesan dari saya. Terima kasih banyak sudah mengerjakan tugas tepat waktu, dan terima kasih juga sudah mengerjakan tugas diselesaikan sampai akhir walaupun terlambat, tapi saya sangat hargai itu. Jadi terima kasih banyak sudah mengerjakan tugas. Terima kasih juga sudah menyimak review saya, video review saya. Insya Allah nanti Mbak Pinky akan menyusul membuat video review yang
sama dan di-upload juga di YouTube. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.